Pada zaman kuno di tanah Yunani, terdapat sebuah kisah yang begitu terkenal dan penuh misteri tentang seorang wanita yang dikenal dengan nama Medusa. Kisahnya bukan hanya sekadar cerita tentang makhluk mengerikan, melainkan juga sebuah legenda tentang keangkuhan, kutukan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Medusa awalnya bukanlah monster seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita. Kemudian, ia adalah seorang wanita fana yang luar biasa cantik. Rambutnya panjang berkilau, wajahnya jelita, dan sorot matanya mampu memikat siapa saja yang melihatnya. Banyak pria datang dari berbagai penjuru negeri hanya untuk melihat kecantikannya. Namun Medusa tetap setia menjadi pendeta wanita di kuil Dewi Athena, dewi kebijaksanaan dan perang. Medusa dikenal taat beribadah, tetapi juga sangat sadar akan kecantikannya. Banyak orang memuji, dan ia seringkali menerima pujian itu dengan bangga. Hingga suatu hari, kata-kata angkuhnya sampai ke telinga para dewa. Dalam legenda, disebutkan bahwa Medusa pernah berkata bahwa dirinya lebih cantik dari Dewi Athena sendiri. Beberapa versi lain menyebutkan bahwa Poseidon, dewa laut, jatuh hati padanya dan mengejarnya hingga masuk ke dalam kuil Athena. Di dalam kuil itu, Poseidon mempermalukan Medusa. Apapun versi yang dipercaya, satu hal yang sama, Dewi Athena murka. Athena, yang merasa kuil sucinya telah dinodai, menjatuhkan kutukan yang sangat kejam pada Medusa. Dari seorang wanita cantik, ia berubah menjadi makhluk mengerikan. Rambutnya berubah menjadi ular berbisa yang terus bergerak dan mendesis. Wajahnya begitu menyeramkan, sehingga siapapun yang menatap matanya langsung berubah menjadi batu. Medusa menjerit, meratap, dan mengutuk nasibnya. Ia diusir dari masyarakat dan dipaksa hidup terasing di ujung dunia, jauh dari manusia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai salah satu Gorgon, monster yang ditakuti oleh semua orang. Hidup sebagai makhluk terkutuk bukanlah hal mudah bagi Medusa. Ia kesepian, terisolasi, dan tidak bisa lagi menyentuh siapapun tanpa membahayakan mereka. Ketika ada prajurit atau orang yang berani mendekat untuk membunuhnya, mereka semua berakhir menjadi patung batu. Deretan tubuh yang membeku dalam ketakutan memenuhi guanya. Namun di balik semua itu, Medusa tetaplah korban. Banyak kisah dan mitos menggambarkan Medusa sebagai simbol dari perempuan yang dihukum tanpa keadilan. Ia tidak pernah benar-benar jahat, ia hanya terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Di Tempered Lane, Raja Polydectes dari Seriphos berambisi menikahi Danae, ibu Perseus, namun Perseus, sebagai putra yang setia, menolak dan berusaha melindungi ibunya. Polydectes pun membuat rencana licik. Ia meminta Perseus membawa kepala Medusa sebagai hadiah pernikahan, dengan harapan Perseus akan mati dalam perjalanan itu. Perseus yang masih muda menerima tantangan itu, meskipun ia tahu bahwa Medusa adalah monster yang menakutkan. Namun para dewa melihat niat baik Perseus. Hermes, dewa pembawa pesan, memberinya pedang tajam yang mampu memotong apa saja. Athena sendiri memberikan perisai mengkilap seperti cermin agar Perseus tidak perlu menatap langsung mata Medusa. Dengan bantuan para dewa, Perseus terbang menuju tempat tinggal Medusa menggunakan sandal bersayap Hermes. Saat sampai di gua Medusa, ia melihat banyak patung batu orang-orang malang yang telah menjadi korban tatapan Medusa. Hati Perseus berdebar, tapi ia tetap melangkah dengan hati-hati. Medusa sedang tertidur ketika Perseus masuk. Rambut ular-ularnya bergerak gelisah,
mendesis pelan. Perseus mendekat dengan hati-hati, menggunakan perisai Athena sebagai cermin untuk melihat bayangan Medusa, bukan wajahnya langsung. Dengan sekali tebasan cepat, ia memenggal kepala Medusa. Dari leher Medusa yang terpenggal, keluar makhluk-makhluk ajaib Pegasus. Kuda bersayap putih yang megah dan Krisar seorang prajurit emas. Mereka adalah anak-anak Medusa dengan Poseidon yang lahir dari kutukan dan darahnya. Perseus memasukkan kepala Medusa ke dalam kantung khusus. Meskipun Medusa telah mati, kutukannya tetap ada. Kepala itu masih memiliki kekuatan untuk mengubah siapapun menjadi batu jika menatap matanya. Dengan kepala itu, Perseus kembali ke Serif. Ia menggunakan kepala Medusa untuk mengalahkan Raja Polydectes yang jahat dan membebaskan ibunya. Setelah misinya selesai, Perseus menyerahkan kepala Medusa kepada Dewi Athena yang kemudian meletakkannya di perisainya Aegis. Sejak saat itu, kepala Medusa menjadi simbol perlindungan dan kekuatan. Legenda Medusa memiliki banyak interpretasi. Sebagian orang menganggapnya sebagai simbol dari bahaya keangkuhan, bahwa manusia tidak boleh menantang para dewa. Namun, ada juga yang melihat Medusa sebagai korban, seorang wanita yang dihukum karena sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Dalam seni, Medusa sering digambarkan sebagai monster mengerikan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan yang ditakuti oleh dunia. Bahkan hingga kini, wajah Medusa menjadi inspirasi seni, sastra, dan budaya populer. Legenda Medusa adalah salah satu kisah paling terkenal dalam mitologi Yunani. Ia bukan hanya sekadar monster, melainkan sosok tragis yang membawa pesan moral mendalam tentang kesombongan, keadilan, dan kekuatan yang tak terduga. Dari kecantikan yang mempesona hingga menjadi kutukan yang abadi, kisah Medusa akan terus hidup sepanjang zaman sebagai pengingat akan hubungan rumit antara manusia dan para dewa.